Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pemirsa sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bihadhil munasabah al-karimah Lailatul Mubarakah fi syahri Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat walafiat berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang dimuliakan, bulan yang istimewa, di mana bulan Ramadan adalah merupakan suatu episode bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin dalam menempa diri untuk meningkatkan kepribadian, untuk meningkatkan baik itu secara fisik ataupun mental rohaninya. Oleh karena itu, benar-benar bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa untuk persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menghadap peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ruhaniyah maupun jasmaniyah. Karena sebagai seorang mukmin yang hidup dengan berbagai gemerlapnya dunia, di situ terjadi suatu proses yang sangat banyak yang berdampak negatif ataupun berdampak positif. Dari proses kehidupan yang berjalan tentu akan terjadi suatu problematika yang bisa menyebabkan hal-hal menjadi terburuknya secara mental, rohani, ataupun fisik. Oleh karena itu, dengan datangnya Ramadan adalah merupakan suatu proses pembersihan diri, baik itu secara fisik ataupun secara rohani. Mental dan rohani kita, keimanan kita ditingkatkan, didongkrak oleh Ramadan dengan berbagai keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap momen bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama mengatakan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu al-idku minan nar. Kita mencoba dengan rasa. Dengan datangnya Ramadan, rahmatnya Allah sangat dirasakan sekali. Terbukti ketika Ramadan datang, berbondong-bondonglah umat yang tadinya mushola itu kosong menjadi ramai, yang tadinya tidak pernah tadarus menjadi tadarus, yang tadinya tidak kenal sedekah berlomba-lomba untuk melakukan sedekah. Coba kita pikir kalau di bulan selain Ramadan, coba kita sarankan, kita buat program menghabiskan biaya berapa untuk bisa mendongkrak spiritual seorang mukmin, bisa menjadi terangkat, tergugah untuk melaksanakan semua hal itu. Kalau tidak karena rahmat Allah, itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, mari kita mencoba rasa rahmat Allah yang kita terima ketika bulan Ramadan. Ini adalah benar-benar asli rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dan kita sadari sebagai pondasi kita untuk melangkah kepada season kedua di pertengahan bulan Ramadan dengan menggunakan rahmat Allah yang kita terima, kita implementasikan, kita wujudkan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk ketakwaan akan mewujudkan manusia yang pada season kedua yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencoba menggali sisi secara fisiknya sekarang, itu secara rohani, mentalnya sangat terbentuk gara-gara rahmatnya Allah yang turun pada bulan Ramadan. Kalau dari segi fisik, kenapa kita kok ketika Ramadan tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 1 hari? Secara umum bagi orang yang bermasalah kesehatannya, itu yang sakit lambung dan lain sebagainya, ketika dia tidak makan, ketika dia telat minum, telat konsumsi obat, akan terjadi masalah. Tapi dengan Ramadan justru sebaliknya, yang berlaku adalah sumu tasihu. Dengan puasa dia akan menjadi sehat. Karena puasa adalah merupakan proses pembersihan fisik dan pembersihan rohani. Di antara pembersihan fisik secara logika seperti ini. Tubuh kita, mulut kita, kemudian tenggorokan kita, lambung kita setiap hari mengkonsumsi dengan berbagai macam konsumsi, baik itu dari lemak dan lain, protein dan lain sebagainya, yang akan menimbulkan secara mudah
Kita analogikan wajan atau tempat gorengan, kemudian panci dan lain sebagainya. Itu ketika kita gunakan untuk memasak makanan, kita gunakan untuk apa saja, pasti akan muncul kerak yang di situ akan mengganggu kesehatan bagi tubuh kita karena itu ada di dalam tubuh. Dan ternyata dampak-dampak berbagai macam makanan yang bisa menimbulkan menumpuknya lemak, meningkatnya gula darah dan lain sebagainya, itu ada hal yang tidak bisa dibersihkan dengan zat kimia apapun yang melekat di dalam dinding usus ataupun lambung kita. Ternyata yang justru efektif bisa menghancurkan semua kerak tersebut, suhu panas ketika orang berpuasa dari subuh sampai maghrib, tidak mengkonsumsi apapun, sehingga panas tubuh yang meningkat bisa merontokkan kerak-kerak yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi sehat karena bulan Ramadan. Kita tidak perlu panjang. Yang penting ayolah kita isi Ramadan ini untuk lebih takarub kepada Allah. Kita yakini apa yang diperintahkan Allah pasti manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa, dengan datangnya Ramadan jangan kita sia-siakan. Orang yang mengaku cinta karena datangnya bulan Ramadan, seharusnya nanti di akhir Ramadan dia tidak hanya bahagia karena kedatangan Syawal, tapi dia harus menangis karena kehilangan bulan Ramadan yang begitu indah. Itu baru cinta sejati, karena dia takut kehilangan apa yang dia cintai, meskipun nanti berharap maghfirah, ampunan ketika Lebaran datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.